Baik, pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan. Kesempatan kali ini saya bertemu langsung dengan Panji Petualang yang memang sudah tidak asing lagi, terutama di Kabupaten Kuningan ya, Ya, Kang Panji. Kang Panji bisa, terutama di kawasan objek wisata JNJ ini, Kang Panji bisa dijelaskan kehadiran dan memang kedekatan dengan keluarga besar pengelola JNJ ataupun owner JNJ gimana, Kang? udah kayak keluarga ya, udah lebih kayak keluarga karena udah lama banget kita deket kenal gitu loh. Hari ini tuh ada acara eh, tiba-tiba Holiday Dream Team. Holiday? Jadi kita para kreator YouTube Hmm. animal kita silaturahmi tempatnya di sini. Kita pilih untuk di Kuningan. Karena salah satunya adalah Pak Haji Kiki sebagai penasehat pembina kami juga. Udah gitu ada juga Kang Opik yang jadi juga member Dream Team gitu. Dream Jadi Tea berarti, Kang. Dream Team, tim mimpi gitu. Jadi Oh. kita teh tukang mimpi Kang cari tanah gitu. Sarua lah boga mimpi nu sami gitu. Nah, kita teh gathering sekaligus silaturahmi nasional. Berarti ini tingkat nasional dari tiap Iya, daerah ada iya, perwakilan. dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lengkap. Cuma Sulawesi kita belum ada member sampai ke Bali kayak gitu. Tadi serangkaian kegiatan bisa dijelaskan, kan? Serangkaian kegiatannya sih memeriahkan ke hari kemerdekaan, lebih ke lomba-lomba 17-an kayak gitu. Pesta rakyat gitu. Ya, terus ya barbekyuan kayak gitu, terus sharing-sharing apa yang harus kita up ke depannya untuk mengedukasi masyarakat tentang peduli lestari kayak gitu. Terus ya temu kangen juga kayak gitu kan, lama juga kita nggak ketemu satu sama lain ya kayak gitu. Nah, kemudian Kang, di objek wisata JNC juga kan banyak apa namanya animal satwa-satwa itu, dan memang ini terkenal dengan mini zoo-nya, Kang. Ya. Nah, pandangan Akang sendiri terhadap objek wisata di sini, Ya, Kang? taman wisata apa rekreasi JNJ ini Iya. tuh sebenarnya salah satu tempat yang harusnya ya ini ya disupport dan didukung oleh masyarakat Kuningan, terutama sama pemerintah karena menyediakan edukasi yang banyak, mulai dari agrowisata edukasinya, kemudian edukasi religi, ada juga edukasi satwa itu, dan juga untuk edukasi satwanya dinaungi oleh yayasan saya pribadi, Yayasan Masyarakat Peduli Alam dan Satwa Indonesia untuk badan hukumnya kayak gitu, walaupun belum LK. Jadi untuk legalitasnya emang udah ada, Pak. Jadi di sini kan kayak untuk tiket masuk cuma 10.000 nih. Jadi kalau untuk lihat satwa sebenarnya udah gitu gratis. Jadi satwa itu untuk pure edukasi aja. Jadi yang bayar cuma berenang kan sebenarnya kayak gitu. Kembali lagi kenapa kita pilih tempat ini? Karena satu, Kuningan menyediakan udara yang masih sangat sejuk. Masyarakatnya yang alhamdulillah ramah tamahnya luar biasa. Terus udah gitu juga kita lihat frekuensi grafis dari analistik YouTube kita juga, masyarakat di Kuningan ternyata banyak yang subscribe kita. Jadi ya udah kita sekalian silaturahmi ini sama subscriber gitu loh, ceritanya teh gitu. Kenapa Kabupaten Kuningan yang kita pilih? Udah gitu juga landscape dari suasana alamnya juga teunaheun pisan lah kata Masih orang Sunda asli ya. JNJ teh. Dan jadi akhirnya ya udahlah kita pilih untuk jadi tempat kita kumpul. Selain itu juga Pak Haji Kiki selaku pemilik juga sebelumnya juga ke rumah saya ke Black House untuk menawarkan bahwa ya udah di JNJ aja gitu ngumpulnya. Karena Pak Haji mau JNJ Kabupaten Kuningan itu bisa dikunjungi oleh kami para kreator satwa gitu di YouTube. Yang hadir tadi itu ada Alsyad Ahmad, ada Kang Luki Hakim, ada Galuh Puisin, ada Bahwanto Goeng, banyak para edukator-edukator YouTube kita yang emang nyempetin hadir mengunjungi Kabupaten Kuningan untuk bersilaturahmi kayak gitu. Nah, kemudian Kang, ini kan belakangan memang habitat satwa ini kan terganggu nih, terutama kan dengan pengembangan wisata. Nah, mungkin ada pemahaman ataupun penjelasan gimana, Kang? Sebenarnya habitat satwa liar itu terganggu bukan sama pengembangan wisata. Dari dulu itu juga manusia itu udah mengganggu habitat satwa. Sadar atau tidak, saat ini kita semua itu perusak alam. Selama kita menggunakan handphone, selama kita menggunakan kendaraan yang memang itu berasal dari alam, bahan bakarnya, bahan bakunya,
kita sudah ya merenggut haknya para sahabat, bukan wisata alam. Justru adanya wisata alam saat ini itu saya dukung. Penyelamat berarti Kang. Iya, Kondisi daripada wisata. sekarang alamnya digali, Ya. batu marmernya diambil atau emasnya dikeruk, ya mending dijual panorama atau landscape-nya tuh. Iya nggak sih, Ya. gitu. Tidak merusak apapun karena hitungannya kita hanya membangun bangunan yang ya tidak menggali jerona aya naon gitu. Karena ya Indonesia kaya pisan, apa sih yang nggak ada di alam Indonesia. Kalau wisata alam kan orang pegang niis, masih ada pohonnya, masih ada kebunnya, Ya. masih ada solokannya. Beda yang wisata industri. Kaitan dengan rusak mah. Di Kuningan nggak ada Kang wisata. Iya, kalau di Karawang di tempat saya kan banyak, Oh, Jakarta iya, kan siap. banyak kan gitu. Nah makanya alhamdulillah sekarang adanya kayak wisata ke Taman Nasional. Kan di Taman Nasional tuh walaupun area konservasi in situ ada kawasan yang disebut zona pemanfaatan. Itu kan fungsinya untuk edukasi ke masyarakat untuk mengetahui bahwa Taman Nasional itu adalah area konservasi in situ yang memang bisa dibuat untuk tempat belajar selain untuk tempat pengembangbiakan satwa dan tumbuhan apa segala macam kayak gitu yang dilindungi oleh negara. Nah tapi selain itu juga kayak apa ya, GNJ ini juga kan lebih menyediakan yang ex situ-nya, tidak hanya in situ, karena kan konservasi ada dua nih. Upaya konservasi ini kan ada dua nih jenisnya, ada in situ ada ex situ kan. Makanya di Kabupaten Kuningan ini punya dua, punya konservasi yang disebut in situ yaitu Taman Nasional Gunung Cermai, ada juga ex situ ya salah satunya ya para penangkar ikan. Itu eksis. Iya, iya. Bicara dia legal atau tidak itu sudah ada kepedulian masyarakat untuk pelestarian. Jalak Bali entah tahun berapa itu hampir punah statusnya. Tapi karena adanya usaha dari teman-teman para penangkar, akhirnya Jalak Bali sekarang jumlahnya udah kembali, bahkan malah overpopulasi. Artinya pembinaan terhadap para peternak atau pembudidaya itu dilakukan juga Kang. Iya, ada. Jadi ada acuannya Undang-Undang 5 tahun 90 ya tentang konservasi, Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi, di mana setiap orang yang melakukan pemeliharaan, penangkaran terhadap satwa liar dilindungi atau tumbuhan dan satwa liar dilindungi itu wajib memiliki izin tangkar, izin edar kayak gitu. Tapi kalau belum dilindungi itu kayaknya belum ada deh undang-undang yang emang mengatur untuk boleh atau tidaknya memelihara ikan atau satwa liar non dilindungi. Jadi masih bebas. Kalau di JNJ ini yang saya lihat satwa liarnya kebanyakan eksotik kan. Eksotik. Ya eksotik itu satwa liar yang berasal dari luar, kayak burung falk, duri Australia kayak gitu. Terus kayak tegu Argentina, Mara Patagonia gitu kan, ayam-ayam kaisar itu. Kenapa? Karena saya sarankan Pak Kiki juga jangan kita melanggar hukum dengan memelihara hewan dilindungi lah gitu. Karena kita tujuannya edukasi ya, tapi kita kalau melanggar hukum gitu kan Undang-Undang 590 ya kita kena pidana. Saya bilang gitu ya, kita berurusan dengan Gakum atau kepolisian karena posisinya kita yang melanggar. Ya alhamdulillah ya Pak Haji kayak buaya apapun juga kan bersertifikasi tuh. Ya semuanya juga ada sertifikatnya gitu dan kita naungi gitu loh sebagai shelter yayasan kita juga untuk mewakili area zona Cirebon, Majalengka dan Kuningan atau Sumedang gitu. Ya. Kang, kemudian selain di Kuningan, selain tempat ini Kang, pernah kemana aja Kang? Indonesia teh Enggak, untuk di Kuningan Kang. Oh. Dari daerah Kuningan kemana aja selain di JNJ Kang? paling ya masuk ke Taman Nasional. Masuk ke Taman Nasional waktu itu kita bikin pelepasan ular dari ketesan yang dan JNJ Rilis itu. rilis bareng sama teman-teman dari Taman Nasional A gitu. Nggak banyak sih ya tempat-tempatnya. Terus ada beberapa tempat juga yang saya lupa namanya. Itu kita nge-rescue king cobra karena ada laporan dari masyarakat di daerah sana. Itu perbatasan sih itu antara Kuningan sama daerah mana gitu ya, saya lupa. Kalau Opi yang tahu daerahnya, itu kita rescue king cobra di sana. Dan ini kabar baiknya adalah satu-satunya penangkar king cobra di Indonesia yang udah berhasil nangkarin ular king cobra dan pakai plastik media tetasnya teh itu orang Kuningan loh. Yang tadi teh pamit sama saya teh
Kang Rentul teh ya. Eta. Oh iya. Ya di daerah situ saya kemarin teh. Berarti menurut Kang Panji memang ini baru pertama Kak penangkaran berhasil. ya itu prestasi itu keren sih, maksudnya saya pun belum bisa ya gara-gara sama Widi saya kawinin atau gara-gara sama Boldi gitu kan belut wae tak iya mah hebat gitu ya, itulah ketulusan mungkin ya, jadi dedikasinya bisa lebih dari saya mungkin beliau, padahal dengan kandang yang seadanya itu luar biasa sih, ada dokumentasi dia ngawinin, ada dokumentasi dia netesin, media tetesnya cuma plastik dan daun Nah Kang ini kan plastik dan daun bambu. bicara ular kan identik dengan mistis nih Kang. Nah pandangan Akang gimana nih? Kalau ular yang ada di zaman Nabi Adam itu ya ular mistis. Kalau ular yang ada di zaman kita sekarang, mah ular modern dipakai obat tidak lahar ku jelema. Iya. Jadi kalau misalkan ular hideung cenah ular Ya, kobra, betul. eta teh jin cenah. Berarti leuwih jin jelema atau nginum anggetin aja ngubar cenah. Iya iya iya. Oh, benar enggak? Kan gitu. Kan kadang menyesatkan kan pemahaman antara mistis enggak dan lah. logis. Sekarang gini aja lah. Bedain mistis dan gak mistis mah itu satu. Dia kelihatan enggak? Kalau dia masih kelihatan wujud, dia bukan gaib atau apa? Iya. Berarti kan dia barang nyata makhluk. Kalau gaib mah gak kelihatan tapi kerasa. Wah ya orai tapi tah eta mah udah mistis. Iya, iya. Wah aya orai bener aya wujudna, cenah aya mahkotaan lah aya naon padahal itu cuma bentol atau putu. Sering banget tuh sama Tribun diangkat gitu kan, penampakan ular putih ditangkap oleh warga mana, Betul. padahal albino Oh iya iya. atau kelainan kaliko, kelainan genetik, tapi ya lebih diarahkan kan ke orang-orang yang tidak tahu paham tentang ilmu herpetologisnya. Masyarakat taunya ya ular yang kelainan genetik gitu bodas sorangan beda sorang aja jin we cenah ajar teh borai lain. Memang di daerah memang yang Iya, yang paham itu teh betul. kan masih paham apa ya yang memang itu orang awam belum tahu, makanya kolot baheula mah gitu nitip gitu si lokana teh ka budak ayeuna awas lamun aya orai-orai anu bodas anu warnana beda eta teh jin ameh naon, karena ular-ular seperti itu teh di alam teh rentan hidup. Iya iya. Oh. Jadi Tujuannya pemeliharaan berarti. ya. iya jadi penjaga. sampai hirup sampai itu dipaeha Pamali teh, teh. pamali cenah di sini eta teh kumaha ya padahal mah genetik. Siap. Nah Kang ini kan sudah panjang lebar juga. Ini kondisi Akang kemarin kan sempat ditengok Pak Kang Dedi. Iya. Iya sakit saya teh kemarin teh pola hidup kurang sehat kebetulan abis makan teh saya teh tidur abis makan tidur, jadi gula tuh sempat sampai 500 dan Panji teh ada turunan genetik dari bapak gitu, jadi sempat ngedrop badan sampai kurus teh. Nah karena kan kena anxiety ya, kena apa sih penyakit serangan cemas teh ya gitu. Ya yang tadinya tara sakit tiba-tiba ku Allah teh dibere diabetes sakit ya kaget gitu kan. Cocobinya. Cocobi gitu, tapi setelah ketemu Kang Ari, setelah ketemu Dokter Gustian dan kawan-kawan, ya alhamdulillah dikasih support semangat kalau mereka dukung, mereka doain, banyak teman-teman juga dari media, dari masyarakat, dari sanak saudara, ibu bapak itu kan doain, istri keluarga. Nah itu yang bikin saya akhirnya sekarang teh darah udah 100, darah gulanya tuh gula darahnya 140 terakhir dicek. Udah normal lagi. Berarti rutin Kang. Rutin saya cek. Cek pribadi. Iya. Jadi sekarang mau puasa mau saya makan nasi saya udah nggak pantai, saya udah sembuh. Alhamdulillah maha besar Allah. Itu mah Allah mah ngasih syariat sembuhnya mantah dari mana, cuma intinya mah Allah udah sembuhin, Allah yang kasih penyakitnya buat saya teh bersyukur. Kalau sehatnya mahal dan saya kan memang harus terus bergerak untuk saya sehat gitu kan. Terus Allah juga yang ngasih saya sembuh untuk saya bersyukur. Iya iya. Tradisional juga dilakukan juga. Saya mah semua tradisional medis saya makan. Oh gitu. Udah saya mah syariatnya kan gitu kan. Nggak mungkin atau udah obat murah di langit selain hujan mah. Iya. Kang di antara tradisional itu apa Kang? Saya kurang tahu ya. Obat jamunya mah apa? Cuma ya semacam jamu-jamuan gitulah, ramu-ramuan. Ramuan gitu. Ya bau-bau kunyit kayak apa ya? Rempah gitu. Rempah lah. Tapi alhamdulillah gitu saya satuin sama obat medis dengan pola minum yang sudah diatur dengan saran dokter dan saran terapis. Alhamdulillah normal lagi badan gemuk lagi dan juga apa ya saya ritual juga kan salat
ya sholat ya ku munajat lah ke Allah yang nyuruhkeun ka kesembuhan gitu. Alhamdulillah ganti ayeuna teh sembuh ieu teh. Kang ada ini kan sudah mungkin ada koneksi kebatinan sama makhluk yang di Akang tuh, si Garaga atau apa. Oh. Ketika Akang sakit ini. Alhamdulillah itu mah asumsi. Itu mah pergi apa ya ngaranna teh. Kan ini kan sudah prasangka we. sudah kedekatan emosional lah, katakan begitulah. Iya, Dengan hewan-hewan sebenarnya peliharaan. tuh jika orang lagi nih kalau kita saling sayang gitu kan, jangankan ke hewan, ke manusia pun juga akan seperti itu connect. Kan manusia masuk nyepelein gini kan, makhluk lain teh selain kita kan ngerasa sok paling mulia ya, betul. Gitu sok paling bagus, pang benerna gitu kan. Allah diciptakan teh padahal ya terkitu. Siga lauk eta wae gitu, emang sih gitu kan. Dia tidak dikasih pikiran kayak kita sama akal. Tapi dia dikasih perasaan loh sama Tuhan gitu. Kenapa? Kok saya bisa ngomong dia punya perasaan? Hewan-hewan itu punya perasaan, bahkan kutu pun punya perasaan, jangankan ular. Kenapa? Mungkin mereka kawin, mereka berkembang biak. Iya. Dan mereka pengen makan, lapar, ayah rasa, ayah lapar, ayah Insting berarti kan. nah rasa. Kalau insting naluri, kalau kita naluri, gitu kan, naluri, orang boga rasa lah. Kalau insting di hewan, tapi kalau rasa, perasaan mah nyasa. Jadi antara perasaan saya yang si hewan tadi connect. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan dengan hati Bahwa saya sehat gitu ya. bukan dengan hewan. Oh, dengan hewan. Ya kan ya nanya kan Ya kan kondisi kemarin-kemarin kan memang agak berkurang kesehatannya kan. hewan mah enggak. Oh enggak. Enggak, hewan mah enggak apa-apa. Hewan mah baik-baik saja, kita rawat dengan baik. Karena kan kita yayasan gitu. Jadi kita mah enggak ada kita gaib-gaiban. Ya kecuali sama Allah gitu. Iya. Itu yang maha gaib we lah, kita mah minta berlindung aja gitu. Wah, nu kasarna siluman orang ini bodoh teuing gitu. Intina mah saya mah berserah ka Allah, munajatna ka Allah we Kang gitu. Siluman orang naon rek Allah dibantuan mah mangga we gitu. Ngan saya mah teu menta kanu kitu. Da teu bisa ningali. Ya alhamdulillah mun loba nuturkeun. Tapi kalau misalkan emang posisinya bae da saya mah munajat gitu. Kan kabar terakhir sebelum sakit digigit juga ya Kang. Iya, ini dari kelingking. Nah, Itu memang bengkok gitu atau memang iya, efek dari efek dari gigitannya bengkok. Itu sempat busuk, sempat kering, terus sempat diancam amputasi sama dokter. Oh, terancam. Iya, terus pas saya pulang dari Jawa, ini kering tiba-tiba, kering, ngeletek, dikeletek ada kok di YouTube saya, dikeletek sama saya. Kok gak ada luka bakarnya, gak ada nekrosisnya, cuma ada bekas gigitannya aja karena ini dijendol ke sela-sela tulang jadinya bengkok. Sebenarnya sih kalau misalkan di terapi terus kayak gitu bisa lurus lagi kata dokter. Lurus lagi, nggak ada luka bakar sama sekali, nggak ada nekrosis sama sekali. Kuasa Allah, alhamdulillah, Allah balikin lagi. Saya cuma berdoa, ya Allah, kalau engkau takdirkan aku dengan hewan menjadi pawang hewan, aku mohon untuk tidak ada untuk bekas cacat karena hewan itu. Karena saya mah pengen mati ya sesuai kebiasaan saya yang baik, sholat. Ya tuh, kira aku digigit orang, amit ke bang bayi, mau juga ibu Nah, Kang, ini kasus digigit orang yang mati Kang, yang Sumedang itu kan barusan ya. Oh nggak tahu saya mah, Kamu nggak tahu? kurang tahu saya. Kan habis peragaan gitu di hari kemerdekaan dia meninggal dipatok ular gitu. Oh, Allah nggak tahu, belum tahu bener. Ya intinya sih hati-hati aja. Jangankan untuk awam, untuk teman-teman pawang juga hati-hati pakai hati. Jangan lewat batas lah. Intinya kita jadi manusia, kita harus selalu ingat bahwa ya di atas langit ada langit gitu loh. Harus ada ukuran gitu loh, harus ada aturan gitu loh. Nggak asal-asalan, nggak seruntulan kayak gitu. Segala hal itu ya ada tata cara segala rupa nanti harus diatur gitu kayak ngatur harus diatur tuh aya ngatur tuh ngatur gitu Jadi teratur ya Kang. teratur kuduna gitu kita berantakan akhirnya kan. Baik Kang, sebagai closing statement Kang, ya, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa Tribun? Ya pokoknya buat teman-teman selalu bersyukur dengan apa yang udah kita dapat hari ini. Semoga besok kita semua sehat, berkah, selamat, mulus, rahayu. Buat teman-teman Tribun juga sama. Semoga media Tribun juga jadi media yang besar, jadi media yang sukses. Terima kasih sudah menginspirasi dan menginformasi kami bangsa Indonesia dengan selalu menunjukkan berita-berita yang aktual dan keren. Saya juga pembacanya.
tetap semangat buat semua. Assalamualaikum.